Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini ada semakin manas begitu kan soal P21 ya kepada Roy Suryo. Banyak muncul spekulasi-spekulasi yang ada begitu. Ada yang mengatakan bahwa P21 itu boncos begitu di akhir bulan. Karena yang ditunggu-tunggu, yang diumumkan kabarnya begitu tanggal 31 begitu. Sampai sekarang masih belum ada begitu P21 itu. Sampai sekarang masih belum muncul. Ada apa? Justru ini merupakan kejutan bukan kejutan besar P21 begitu kan. Justru kejutan besar itu adalah sebuah pemberhentian ya, penuntutan aduan Jokowi terhadap Roy Suryo CS dengan kawan-kawan mereka. Bisa saja seperti itu. Bisa saja seperti itu. Karena apa? Karena kita lihat saja ketika Pak Humas Polda Metro Jaya kemarin mengatakan ada surprise ya, maka mungkin ini adalah surprise bagi Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka. Jadi saya kira ini pertanda bahwa begitu kan orang-orang sekarang ini akan melihat bahwa kenapa P21 ini tidak kunjung dilakukan, terus kemudian kenapa nampaknya seorang Jokowi malu untuk mencabut laporannya ya, atau bagaimana begitu. Jokowi segera kebingungan sekarang. Nampaknya banyak pakar yang kemudian mengatakan jangan-jangan Jokowi mau menghindar. Jangan-jangan Jokowi sudah mau menyerah begitu. Nah, kejutan-kejutan seperti inilah yang kemudian mungkin salah satunya begitu kan ya, karena masih banyak dugaan. Mungkin salah satunya adalah penghentian penuntutan aduan Jokowi ya terhadap Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka. Apa yang disampaikan oleh beberapa pengacara Roy Suryo, Refli Harun dan Abdul Ghafur begitu kan ya, dan juga Pak Ogro Suseno, Ogro Seno begitu mengatakan bahwa ini bisa saja P21 ini adalah boncos. Ngeri-ngeri sedap. Coba kita dengarkan dulu, ada salah satu pakar yang kemudian ini membicarakan soal bagaimana P21 itu. Coba kita tonton terlebih dahulu seperti ini. Jadi bisa saja yang disebut-sebut Jokowi kesal dan marah itu sikap kepura-puraan Jokowi. Ya, dia menunjukkan kepada termul-termul yang ada di depan dia itu bahwa dia merasa dijolimi. Dia menempatkan diri di hadapan termul-termulnya bahwa sekelas dia saja dia dikerjain oleh penyidik Polda Metro Jaya. Karena dan buktinya segera setelah itu berkas dikembalikan ke setelah info gebrak meja itu. Ya. Nah, itu salah satu bentuk bahwa begitu kan ya, apakah Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka begitu kan berkas P21-nya ini nampaknya dijemput. Jadi kalau Jokowi mengatakan bahwa ada orang-orang kuat di balik ijazah ini, siapa mereka? Ungkapkan. Ada partai besar, siapa mereka begitu? Jadi secara tidak langsung ini kan menjadi persoalan-persoalan sangat penting bahwa Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka, kalau memang berita acaranya sudah tidak ada begitu kan ya, sudah kasusnya sudah berita acaranya sudah dihentikan dan sebagainya, seharusnya kan bebas begitu. Nah, orang-orang selama ini akan melihat bahwa Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka begitu kan ya, sudah bisa saja bebas begitu kan. Kan ini masih bersifat dugaan begitu. Masa bayangkan dari 700 alat bukti kalau nggak salah begitu kan, dan bahkan berapa ahli begitu yang kemudian hanya untuk menjerat Roy Suryo. Ini kan orang-orang akan melihat ini tidak masuk akal, bro. Orang-orang akan melihat ini tidak masuk akal, bro. Kenapa? Karena kita lihat saja bahwa kasus-kasus seperti ini kan seperti muter-muter di situ begitu. Kayaknya mau maju enggak begitu. Bahkan berkas P21 ini kabarnya sudah diantar ke kejaksaan, ya, kabarnya sudah ditolak. Ini kan macam-macam spekulasinya. Sehingga yang terjadi selama ini orang-orang akan terus membicarakan bagaimana posisi Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka. Nah, apa yang disampaikan Abdul Ghafur ini memberikan satu pencerahan bahwa P21 bisa saja boncos. Coba kita tonton ya. Terkait dengan berkas perkara ini, Bang Refli, saya menganalisanya bahwa ada ketidakjujuran
dari Polda Metro Jaya, Eh? yaitu kurangnya akuntabilitas dan transparansi terkait dengan status berkas perkara. Hmm. Kenapa saya katakan bilang tidak jujur. Oh ya, kenapa saya katakan ketidakjujuran dari Polda Metro Jaya? Karena sebenarnya sampai hari ini berkas itu, kalau analisa saya ya, secara hukum ini analisa ya, Ada di mana? ya analisanya adalah gini. Tanggal 13 Januari 2026 itu pertama kali berkas dikirim ke kejaksaan. Hmm. Tanggal 20 Mas Roy keluar P18. P18 itu adalah Bukan dari kita. hasil penelitian berkas perkara dari jaksa berupa sikap atau pernyataan sikap bahwa berkasnya ini belum lengkap. Nah, itu kan. Ini pada akhirnya kan orang akan terus membicarakan bahwa Roy Suryo ini bisa saja sudah bebas. P21-nya yang ditunggu-tunggu tidak kunjung keluar begitu kan. Ini yang dikecewakan oleh para pendukung-pendukung Jokowi dan bahkan termol-termol itu mengatakan, "Oh, saya tidak begitu percaya lagi ke polisi, ke penegak hukum, kejaksaan." Pret. Kok segampang itu, kok seenak itu ngomongnya kalau lawan politiknya begitu kan tidak ditahan. Coba seperti Sylvester dengan yang lain begitu kan, ya itu kan sudah tidak ditahan. Kenapa tidak mengatakan, oh ini tidak adil, kenapa kok nggak ditangkap Sylvester? Ini kan sudah rentetan hukum yang ada begitu, sehingga banyak yang kemudian yang mengatakan bahwa Jokowi itu marah besar begitu. Kemarahan Jokowi ini tidak bisa dibendung lagi. Kenapa Bang Anda mengatakan bahwa kabarnya Jokowi marah begitu kan? Bahkan gebrak meja di situ begitu. Ya karena kasus seperti ini yang dijanjikan oleh penyidik itu adalah 3 bulan sampai 4 bulan, ternyata lebih begitu. Memakan waktu yang lama begitu. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung ya Jokowi juga bisa dibohongi. Kan itu secara tidak langsung. Tapi ya orang akan melihat bahwa endingnya bagaimana. Apakah langsung nanti ke kejaksaan, ya di pengadilan atau bagaimana. Nah, salah satu yang kemudian diungkapkan oleh banyak pengamat itu bahwa P21 itu akan boncos begitu. Coba kita dengarkan. Langsung Polda Metro Jaya. Kapolda mengumumkan P21 itu. P21, bukan P21, bahwa hasil penyelidikan sebagai penyempurnaan dari apa yang diberikan petunjuk oleh jaksa, mereka sudah penuhi dan mereka sudah kembalikan berkas itu ke jaksa pemeriksa di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Nah, disinilah penyidik Polda Metro Jaya entah bergurau atau sungguh-sungguh dia menyatakan bahwa dengan dikembalikannya berkas itu akan ada surprise ya, Dari kasus ini. Surprise-nya itu versi polisi itu apa? Mungkin surprise-nya itu bahwa berkas ini akan langsung di P21. P21 itu artinya jaksa pemeriksa atau jaksa peneliti akan menyatakan bahwa hasil penyidikan tambahan ini sudah sesuai dengan petunjuk jaksa penuntut umum, sehingga pada posisi itu jaksa akan menentukan sikap. Jadi P21 itu bukan berita yang luar biasa atau istimewa. Ya. P21 itu jaksa hanya menyatakan bahwa petunjuk yang kami berikan telah penyidik penuhi. Berkas telah lengkap. Nah, yang menjadi surprise nanti adalah ketika berkas diterima dan dinyatakan P21 oleh jaksa, maka dalam tempo 7 hari ini jaksa akan menentukan apakah berkas hasil penyidikan yang sudah dinyatakan lengkap itu memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke pengadilan atau tidak memenuhi syarat untuk dilimpahkan pengadilan. Nah, itulah ya salah satu pengamat juga menjadi acuan begitu kan bagi kita bahwa apakah Roy Suryo ini mendapatkan surprise ya atau bagaimana begitu. Makanya secara kalkulasi politik, hitung-hitungan politik kita tahu bahwa kasus Jokowi ini kan menyita perhatian yang begitu panjang.
begitu luar biasa. Seorang Jokowi sampai tidak kenal lelah begitu kan, ya datang bolak-balik ke Kapolda begitu kan. Itu kan pada akhirnya menyakiti diri sendiri begitu, kegalauannya sendiri. Kenapa tidak kunjung ditunjukkan aja setelah ijazahnya? Selesaikan. Tidak begitu berbelit-belit, tidak butuh saksi-saksi sebanyak itu begitu. Ini kan persoalan hukum yang ada begitu. Selesai. Kalau memang tidak mau berbelit-belit seperti itu, kan logikanya begitu. Jadi orang-orang selama ini bisa saja seorang Jokowi ini begitu kan ya, sampai kalau memang tidak ada kabar sampai tanggal 31 Mei tidak keluar P21 begitu kan. Ya bisa saja Jokowi ini akan semakin galau begitu. Para termol-termol ini kan semakin galau. Sudah mulai pecah kongsi dan sebagainya. Kalau sudah mulai pecah kongsi, lantas bagaimana Bang? Ya wallahu alam. Ya termol sudah mulai cakar-cakaran hari ini. Untuk melihat dan perkembangan ijazah ini kan segampang itu kok begitu kan. Saya kan sampai mengatakan Jokowi tunjukkanlah, selesai begitu. Ini loh ijazah saya. Ini ijazah saya, selesai sudah di situ begitu. Tanpa berbelit-belit sana sini begitu. Justru apa yang kemudian disampaikan oleh kawan-kawan dari pendukung-pendukung Roy Suryo justru malah menertawakan begitu apa yang kemudian dilakukan oleh seorang seorang Jokowi yang kemudian ada yang gebrak meja sana sini marah begitu soal penyidikan begitu kan ya. Makanya kejutan ini mungkin P21 yang akan kemudian berkasnya lengkap dari kejaksaan lalu kemudian dilimpahkan ke pengadilan atau bagaimana? Orang kan masih muncul narasi-narasi itu begitu. Coba kita dengarkan ya, dengarkan. Ini bagus ya apa yang disampaikan oleh pengacara dari Roy Suryo. Kemudian pada tanggal 26 Januari berkas dikembalikan dengan petunjuk sehingga keluar namanya P19. Jadi pada peristiwa itu keluar 2 P. P18 tanggal 20, P19-nya tanggal 26. Kemudian berjalan dengan waktu, Rismon mengajukan RJ. Ya. Dan keluar SP3-nya. Tanggal 17 April, Mas Roy, itu Dirkrimum Polda Metro Jaya mengumumkan kepada publik bahwa berkas perkaranya itu sudah dilimpahkan. Ya. Dan pada tanggal 21 April, Mas Roy, 4 hari setelah berkas diumumkan, dikirimkan itu, ya, saya, Bang Refli, dan beberapa teman pengacara yang lain bukan mendatangi ya, tetapi berkonsultasi atau berkoordinasi ya, atau berkonsultasi dengan jaksa peneliti berkas ya, beraudiensi secara resmi. Bukan lewat pintu belakang ya. Ini untuk para termul-termul ya. Dan kami punya hak diberikan oleh undang-undang boleh meminta audiensi. Bukan kayak ini ya, yang katanya kami punya hak dong gitu. Terus dia tebak-tebak manggis gitu. Tapi tidak berkonsultasi. Ini legal standingnya apa? Nggak punya legal standing, ngomong dan itu bohong juga dia. Sebenarnya itu apa yang kemudian disampaikan oleh Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka. Secara hukum kan ini kan sudah pasti begitu kan ya. Secara hukum ini kan sudah pasti bahwa masih simpang siur soal bagaimana Roy Suryo ini ditahan atau tidak begitu. Ya kegalauan Jokowi kan sekarang kan di situ begitu kan ya. Dan sekarang Jokowi menurut saya begitu orang-orang akan terus membicarakan itu karena salah satunya Jokowi bisa saja menciptakan musuh sendiri begitu kan ya. Kenapa bisa mengatakan seperti itu Bang ya? Kita lihat saja soal ijazah ini kan berbelit-belit sana sini begitu. Berbelit-belit begitu. Sehingga apa yang kemudian muncul hari ini begitu kan ya di berbagai media sosial justru banyak orang yang mendesak kepada Jokowi begitu kan ya untuk menunjukkan ijazahnya termasuk PDIP. Termasuk PDIP, bayangkan PDIP saja sudah seperti itu begitu kan ya, saking kesalnya bagaimana nuansa politik hari ini begitu ya, politik hari ini. Tapi seorang Roy Suryo sampai sekarang begitu kan ya santai-santai aja mereka begitu, santai ya. Terus kemudian Roy Suryo mengatakan bahwa ayo adu di pengadilan begitu. Saya kira ini langkah yang bagus begitu kan ya. Nah, netizen ini digegerkan sekarang ini membuka tabir baru begitu kan. Bagaimana seorang Jokowi sendiri begitu yang kemudian
katanya lulusan UGM. Nah, orang-orang kan akan terus membicarakan itu ini. Jokowi nggak mungkin lulusan UGM. Kalau dia benar-benar lulusan UGM, untuk apa drama-drama yang dimainkan selama ini? Nah, ini kan menjadi pertanyaan. Nah, apa yang kemudian disampaikan dalam beberapa podcast ini begitu, orang akan terus membicarakan kenapa Jokowi tidak transparan. Itu kan itu yang paling dipertanyakan sekali begitu. Ya, sehingga ini narasinya bahwa Jokowi sudah mulai menghindar soal bagaimana ijazah ini. Selangkah lagi kan masuk pengadilan kalau P21 itu lengkap. Tapi sangat disayangkan Jokowi sudah mulai agak panik ya. Jokowi sudah mulai mengumpulkan ya kekuatannya begitu para termol-termol itu. Tapi kan para termol-termol kan sudah ingin menyelamatkan diri masing-masing sekarang ini. Beberapa orang juga mengatakan begitu ketika 2017 kalau nggak salah Jokowi datang ke UGM begitu kan ya, mengatakan wah ini pembimbing saya atas nama Pak Kasmojo. Pak Kasmojo justru membantah soal tudingan itu begitu. ini lucu begitu kan, lucu. Coba kita tonton lagi seperti ini ya. Ada dosen pembimbing saya Bapak Kasmojo. Ya, masuk ke kampus dengan satu desain khusus perencanaan pertemuan-pertemuan itu di kampus itu, menghadirkan seseorang yang diminta untuk mengaku sebagai pembimbingnya, ya kan? Lalu dengan gagahnya, dengan santainya berpidatolah sang presiden. Itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Ijazah saya sama sekali tidak bisa cerita karena saya tidak membimbing, tidak mengetahui, tidak ada prosesnya. Pembimbingnya itu Profesor Sumitro, pembantunya ada sendiri, yang uji ada sendiri. Jadi kalau mengenai ijazah sampai Pak Su itu saya tidak bisa sama sekali cerita. Bagaimana pengalamannya sebagai mahasiswa? Yeah. Bagaimana dia dibimbing oleh Pak Kasmijo? Yeah. Bagaimana sulitnya berkomunikasi dengan Kasmijo karena selalu marah-marah, dibentak, dimarahi, balik lagi gitulah sampai dia lulus, diakui sebagai pembimbing skripsi. Ini di muka umum Pak dan direkam oleh banyak media. Ya, lalu tidak lama setelah itu Kasmijo membantah. Dia membantah bahwa dia bukan pembimbing. Ya tentu dia masih asisten dosen. Ketika dibantu oleh Kasmijo muncul kebohongan baru. Dia itu memang bukan pembimbing skripsi, tapi pembimbing teknis akademis. Dibantah juga. Jadi dua kebohongan dalam satu momen terbantahkan oleh pihak yang kita tidak ragu bahwa dia itu jujur. Siapa meragukan bahwa Kasmijo itu tidak jujur? Ya, dia orang yang apa adanya, sudah tua begitu, sakit-sakitan, dia tidak mau membawa mati kebohongan itu kan. Ya. Jadi pertanyaan saya, bagaimana bisa seorang presiden Republik Indonesia berangkat dari Jakarta ke Jogja, menghadiri satu acara, berbohong di muka umum, kalau dia punya ijazah asli, ngapain dia bikin begitu? Buat apa? Itu kan urusan sederhana sekali. Itu kenapa mesti didesain satu pertemuan yang konyol itu? Ini saja kalau Anda pakai logika, tamatan SMP saja sudah bisa mengakui bahwa itu tidak mungkin punya ijazah. Itu ya, anak SMP saja sudah tahu begitu kan ya, apakah dia punya ijazah atau tidak begitu. Makanya 2017 itu kan menggembarkan para termol begitu, datang ke UGM, ini pembimbingnya ya, Pak Kasmojo begitu. Ternyata Pak Kasmojo bukan pembimbingnya, dia hanya asisten begitu kan. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa orang-orang akan melihat betapa bohongnya drama-drama seperti ini begitu kan. Aduh, ya. Jokowi mengatakan Pak Kasmojo galak dulu. Nah, ini kan nggak tahu lagi bagaimana soal perkembangan ini. Tapi saya rasa Pak Kasmojo dari raut wajahnya tidak segalak apa yang disampaikan Jokowi begitu. Siapa yang berbohong di balik ini semua? Data-data sudah ditampilkan ya, Jokowi ke UGM, datang, kabarnya lulusan Fakultas Kehutanan. Apa benar nggak ya soal masuk di Fakultas Kehutanan begitu? Orang masih mempertanyakan itu Pak.
Ya, sehingga banyak komentar-komentar netizen. Salah satunya apa sebabnya kasus ijazah ini tidak kunjung selesai? Sebenarnya polisi dan penyidik jaksa sudah pada tahu nggak ya dengan melihat fotonya ijazah Jokowi, apakah ini palsu atau tidak? Kita lihat saja di situ begitu. Masa tidak ada kesaksian teman Jokowi satupun yang hidup? Misalnya begitu kan. Kalau kita berbicara secara data begitu, kalau berbicara secara data dan realita, apakah teman-teman Jokowi masih hidup? Satu angkatan dengan Jokowi begitu, satu kelas misalnya. Saya yakin pasti ada yang hidup. Ya masa tidak ada yang hidup sama sekali begitu kan? Seumuran dengan Jokowi loh. Kan itu menjadi pertanyaan. Ada yang kemudian ngaku seorang perempuan ngaku teman satu KKN dengan Jokowi. Dulu Jokowi main musik pakai gitar ya. Pakai gitar listrik. Tapi di era itu listrik masih belum masuk. Ini yang sering dipertanyakan dong ya dari masyarakat yang kemudian dipertanyakan kok bisa seperti itu? Ada apa? Ini kan orang-orang pasti kan melihatnya, wah ini nampaknya sudah mulai sudah mulai ada nuansa-nuansa dugaan kebohongan besar mendesain seperti ini. Siapa yang harus bertanggung jawab? Siapa yang mengundang pertama kali Pak Kasmojo ya, lalu kemudian berada di UGM, lalu kemudian seolah-olah dipaksa untuk mengakui sebagai pembimbing Jokowi pada waktu itu? Siapa mereka? Itu harus bertanggung jawab loh. Ya nanti mungkin akan diperiksa banyak begitu kan. Ya seorang Jokowi mungkin di pengadilan ya. Terus kemudian seorang Pratikno mungkin akan diperiksa juga begitu. Ini kan semakin seru. Menunjukkan bahwa ya apakah ini benar atau ijazahnya atau tidak begitu. Nah sekarang perbincangan di berbagai media sosial sudah tidak lagi mengarah kepada seorang Jokowi ijazahnya asli begitu kan. Tapi justru kebanyakan mempertanyakan kenapa kok berbelit-belit. Sehingga ketika orang mengamati berbelit-belit, ada apa di balik ini semua? Apa yang disembunyikan itu begitu. Ini kan pada akhirnya kan orang akan bercerita itu begitu kan. Kenapa kok berbelit-belit sih? Jangan-jangan dugaannya palsu. Nah itu kan secara logika kan seperti itu. Dipikir-pikir apa yang disampaikan Roy Suryo ini sudah mulai ada titik temu begitu kan. Ya, apakah ini palsu atau tidak begitu. Dulu saya masih 50-50 begitu untuk percaya terhadap ijazah ini. Tapi lama-lama dengan pernyataan yang kemudian forensik, dengan data-data yang kemudian dimunculkan, maka semakin lambat laun ya tunggu saja di pengadilan. Di pengadilan itu akan tahu begitu kan bagaimana pembuktiannya, bagaimana nanti begitu persidangannya. Ini akan mewaktu bertahun-tahun lagi begitu. Kenapa Bang? Ya saksinya berapa begitu. Saksi itu kalau ada 100 saksi, bahkan 700 saksi begitu kan, atau 700 dokumen, itu nanti akan membahas satu dokumen saja panjang, luar biasa panjangnya. Jadi mengapa orang yang jadi tersangka itu cukup 3 alat bukti begitu kan ya? Kenapa orang yang ditahan cukup alat bukti, dua alat bukti kan cukup begitu kan? Jadi saya rasa bahwa ya sampai hari ini yang namanya Jokowi begitu tidak kunjung menyampaikan kepada publik ada apa di balik ini semua begitu kan. Orang-orang kan pasti menanyakan seperti itu. Nah, apa yang disampaikan oleh pengacara dari Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka begitu. Nampaknya P21 ini bisa saja ini adalah boncos begitu. Coba kita dengarkan lagi ya. Sebenarnya dia nggak punya legal standing untuk berkoordinasi dengan siapapun. Karena dia bukan pihak yang berkepentingan, Mas Roy. Ya, oke. Kemudian tanggal 21 April kami beraudiensi dan jawaban dari jaksa adalah mereka belum menerima berkas. Tetapi asumsinya mungkin beberapa hari setelah itu mereka menerima berkas. Karena sudah dikirim tanggal 17. Mungkin ada keterlambatan dari sisi administrasi ya. Oke. Kalau kita hitung sampai hari ini Mas Roy, itu sudah lewat waktu yang ditentukan oleh KUHAP. Sangat lewat sudah sekian lama. Ya. Sudah lewat waktunya, sehingga saya menduga bahwa terhadap pengiriman berkas P19 yang dikembalikan oleh Polda itu, ternyata keluar petunjuk pernyataan sikap dari jaksa. Asumsi saya loh. Asumsi. Tidak bisa disampaikan. Ya, tidak bisa. Karena kenapa? Setelah jaksa menerima berkas, maka berdasarkan pasal 138 ayat 1 Undang-Undang
nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP yang lama, kalau kita juntokan juga kepada undang-undang yang baru, KUHP yang baru, dan kalau kita juntokan lagi kepada Pedoman Jaksa Agung nomor 1 tahun 2026, maka jaksa hanya punya waktu 7 hari untuk menyatakan sikap. Artinya, pengiriman berkas pertama P19 yang dikembalikan itu, jaksa sudah mengembalikan berkas lagi. Itu kan? Itu kan sudah jelas di situ begitu, ya. Sudah dikembalikan lagi. Artinya P21 terhadap Roy Suryo begitu dengan kawan-kawan mereka dengan CS ya, Roy Suryo CS begitu kan, ya bisa saja boncos. Apalagi yang mau dipertahankan begitu, ya. Yang sangat disesalkan sekali itu sekarang ini adalah kenapa seorang Jokowi dan termol-termol begitu kan, ya, masih mempertahankan argumentasinya begitu bahwa Roy Suryo ya yang kabarnya lagi ditunggu oleh para termol itu akan ditahan atau P21 begitu, ternyata boncos begitu dan seorang Jokowi kecewa besar di situ. Nah, saya berpandangan ya sampai hari ini bahwa ya selesai sudah begitu. Ngapain kita mau melanjutkan lagi begitu? Dengan adanya seperti ini, maka Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka akan bisa bebas. Tapi ada yang begitu memalukan. Apa, Bang? Kalau seumpama di tengah jalan bahwa laporan ya penuntutan terhadap Roy Suryo ini dicabut oleh seorang Jokowi, maka kemudian Jokowi mau ditaruh di mana mukanya? Ini malu semalu-malunya pastinya begitu. Karena apa? Karena selalu Jokowi masuk dalam ruang seperti itu. Kalau Jokowi hanya tidak melaporkan Roy Suryo terkait dengan penuntutan soal ijazah itu begitu, saya kira tidak seperti ini. Bisa saja dia sudah bebas, ya, bisa saja santai begitu. Bisa saja. Kan kita tidak tahu dalam hal-hal seperti ini. Artinya apa? Artinya orang-orang selama ini yang kita lihat begitu kan, Jokowi kan hanya memainkan nampak danda drama-drama soal mau keliling ini, mau keliling itu, mau curi star ini, mau curi star itu begitu kan. Sehingga serba kebingungan para termol itu tidak sejalan dengan konsep apa yang dilakukan oleh seorang Jokowi. Misalnya begitu kan, misalnya ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.